Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini, saya Mazraatul Ulum dengan NIM 1532200023 dan ada rekan saya, Febi Widyastuti dengan NIM 1532200062. Dalam kesempatan ini, kami akan membahas topik tentang pengertian Human Capital Management. Di sini saya akan menjelaskan mengenai human capital. Nah, sebelumnya ada beberapa definisi dari para ahli mengenai human capital itu sendiri. Yang pertama ada dari Malhotra dan Bontis yang mendefinisikan human capital merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, inovasi, serta kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya sehingga menciptakan nilai tambah yang dikontribusikan dalam menjalankan tugasnya dan akan memberikan sustainable revenue atau pendapatan berkelanjutan di masa yang akan datang bagi perusahaan tersebut. Nah, sedangkan menurut Andre Mayo sendiri, human capital memiliki peranan dalam memberikan nilai tambah bagi perusahaan melalui motivasi, kompetensi, komitmen, serta aktivitas kerja. Selanjutnya, menurut Amirul, human capital atau modal manusia adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang dari yang terlihat maupun yang masih terpendam. Nah, untuk kemampuan yang terlihat ini dapat tercermin dari penyelesaian pekerjaan sehari-hari dengan penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan seseorang di dalam organisasi. Dengan kata lain, adalah kemampuan seseorang dalam melakukan beragam pekerjaan di dalam organisasi. Human capital merupakan kumpulan sifat semua pengetahuan, bakat, keterampilan, kemampuan, pengalaman, kecerdasan, penilaian, pelatihan, serta kebijaksanaan yang dimiliki seseorang di dalam sebuah organisasi. Jadi, human capital dapat dikatakan sebagai modal bagi perusahaan yang berasal dari manusia yang mencangkup pengetahuan, pengalaman, pelatihan, kecerdasan, serta kemampuan seseorang untuk bekerja di dalam sebuah organisasi sehingga menghasilkan nilai dan sebagai aset yang tidak berwujud bagi perusahaan. Sehingga perusahaan dapat berinvestasi dalam sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan yang memungkinkan peningkatan kualitas dan produksi di dalam perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi Human Capital Management. Human Capital Management merupakan sebuah pendekatan terhadap pengelolaan sumber daya manusia yang menganggapnya sebagai isu strategis tingkat tinggi dan berusaha secara sistematis untuk menganalisis, mengukur, serta mengevaluasi bagaimana kebijakan serta penerapannya dalam menciptakan nilai pada individu atau tenaga kerja di perusahaan tersebut. Human Capital Management di sini merupakan upaya mengelola, mengembangkan kemampuan manusia agar dapat mencapai tingkat kinerja yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Human Capital Management ini menganggap bahwa keuntungan dari suatu perusahaan dapat diperoleh dari investasi strategis terhadap aset-aset tersebut melalui employee engagement atau keterikatan kerja, kemudian talent management, dan learning and development. Human Resource Management merupakan pengelolaan tenaga kerja di suatu organisasi. Human Resource Management pada dasarnya adalah mengelola siklus karyawan dan membangun lingkungan kebijakan untuk pengelolaan orang-orang di dalam sebuah organisasi. Manajemen sumber daya manusia di sini mencakup keseluruhan aktivitas pengelolaan SDM yang dimulai dari analisis pekerjaannya, kemudian perencanaan SDM, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi, evaluasi kinerja hingga pemutusan dari hubungan pekerjaan.
Human resource ini dilakukan sebagai pendekatan strategis dan komprehensif untuk mengelola karyawan serta lingkungan di mana dia bekerja. Baik, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara Human Capital Management dan Human Resource Management. Andre Mayo berpendapat bahwasanya hal yang membedakan antara Human Capital Management dan Human Resource Management adalah penekanan pada nilai orang dan apa yang mereka hasilkan daripada fokus pada fungsi dari SDM itu tersendiri. Berbeda dengan Human Resource Management, Human Capital Management ini tentang menilai dampak praktik pengelolaan sumber daya manusia dan kontribusinya terhadap kinerja dengan semaksimal mungkin. Kearns juga menyatakan bahwasanya Human Capital Management menciptakan nilai dari tenaga kerja, sedangkan Human Resource menganggap tenaga kerja sebagai biaya yang harus dikelola. Jadi kalau Human Capital Management ini menciptakan nilai, fokusnya menciptakan nilai, sedangkan kalau Human Resource Management, manusia dianggap sebagai biaya. Melalui pendekatan Human Capital Management ini, karyawan dilihat sebagai individu yang dapat dikembangkan agar dapat bernilai lebih dari modal yang sudah diinvestasikan kepada individu tersebut. Sumber daya manusia merupakan aset utama yang nilainya bisa dimaksimalkan melalui investasi dan pengelolaan seperti aset-aset lain yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi mereka bukan sekedar sumber daya, namun juga merupakan modal yang dapat menghasilkan keuntungan bagi organisasi atau perusahaan tersebut. Sementara itu, dalam Human Resource Management, karyawan dianggap sebagai suatu resource, yaitu sumber daya yang dapat habis jika tenaganya dipakai terus-menerus dan digantikan oleh sumber daya baru. Human Resource Management terfokus pada pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, sedangkan Human Capital Management lebih mementingkan kemampuan dan pelatihan yang dimiliki manusia. Contohnya, ketika melakukan pelatihan, Human Capital Management menganggap pelatihan sebagai investasi untuk memastikan bahwasanya karyawan dapat mengembangkan kemampuan yang bisa mereka gunakan untuk memberikan nilai terhadap perusahaan. Sementara kalau Human Resource Management melihat pelatihan sebagai suatu fungsi administratif. Tujuannya adalah bagaimana bisa men-tracking atau melacak progres pelatihan yang sudah diikuti oleh karyawan tersebut dan mengakses pengetahuan apa saja yang sudah mereka dapatkan dari sebuah pelatihan. Kemudian Human Resource Management sebagai cabang dalam organisasi yang mengawasi perekrutan karyawan yang cakap, sedangkan Human Capital Management sebagai pengukuran kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan Departemen Sumber Daya dari calon karyawan. Jadi, ketika melakukan perekrutan, Human Capital Management ini bertujuan untuk mencari karyawan dengan kemampuan yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemauan perusahaan agar dapat mencapai keuntungan perusahaan. Sedangkan kalau Human Resource Management fokusnya untuk membantu perusahaan mencari sumber daya manusia untuk mengisi kekosongan dari sebuah organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa Human Capital Management merupakan pendekatan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mengacu pada pengelolaan dan pengembangan karyawan sebagai aset berharga yang berkontribusi terhadap kesuksesan sebuah organisasi. Nah, jadi Human Capital Management memiliki peran dalam kesuksesan sebuah organisasi.